Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Kotunada NS dari kelas 1A, jurusan Reka Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu nama-nama kelenjar endokrin, urutan dari atas sampai bawah. Yang pertama ada kelenjar hipofisis, yang kedua ada kelenjar pineal, yang ketiga ada kelenjar tiroid, yang keempat ada kelenjar paratiroid, yang kelima ada kelenjar timus, yang keenam ada kelenjar adrenal, yang ketujuh ada kelenjar pankreas, dan yang kedelapan ada kelenjar gonad. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar. Kelenjar hipofisis disebut master of glands sebab menghasilkan hormon yang mengatur berbagai hormon lain. Bagian-bagian kelenjar hipofisis yaitu ada lobus anterior yang menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang selanjutnya hormon adenokortikotropin yang berfungsi merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang selanjutnya hormon pocil stimulating hormone yang berfungsi memacu perkembangan tubulus seminiferius dan spermatogenesis. Yang selanjutnya itu hormon luteinizing hormone yang berfungsi menstimulasi estrogen. Yang selanjutnya interstitial cell stimulating hormone yang berfungsi menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Yang terakhir itu hormon prolaktin yang berfungsi menstimulasi sekresi air susu. Yang kedua ada lobus intermedia yang menghasilkan hormon somatotrop yang berfungsi merangsang tubuhnya tulang. Dan selanjutnya ada hormon melanosit stimulating hormone yang berfungsi mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Yang ketiga ada lobus posterior yang menghasilkan hormon oksitosin yang berfungsi merangsang kontraksi otot di uterus. Yang kedua ada hormon antidiuretik hormon yang berfungsi mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Yang kedua ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Yang ketiga, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok terletak di bawah laring di kanan kiri trakea. Hormon yang dihasilkan yaitu tiroksin yang berfungsi mengatur kecepatan metabolisme, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Berpengaruh dalam mengubah tirosin. Yang keempat, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok terletak di dekat kelenjar gondok. Hormon yang dihasilkan yaitu paratormon, berfungsi mengatur metabolisme kalsium dan fosfor dalam darah. Yang kelima ada kelenjar timus atau kelenjar kacangan, terletak pada tulang dada. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon pertumbuhan timosin yang berfungsi sistem imun dan atau kekebalan. Yang keenam kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal yang terdiri dari bagian korteks yang menghasilkan mineralokortikoid, menyerap Na dari darah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Glukokortikoid atau glukagon menaikkan kadar gula darah, pengubahan protein menjadi glikogen di hati dan selanjutnya mengubahnya menjadi glukosa. Bagian medula menghasilkan adrenalin dan epinefrin yang berfungsi mempengaruhi pemecahan glikogen menjadi glukosa, sehingga menaikkan kadar gula darah, memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah kulit dan kelenjar mukosa, mengendurkan otot polos batang tenggorok sehingga melapangkan pernapasan
pernapasan. Yang ketujuh ada kelenjar pankreas yang terletak pada pankreas. Hormon yang dihasilkan yaitu insulin yang berfungsi antagonis dengan hormon glukagon, yaitu untuk mengubah gula menjadi glikogen di dalam hati dan otot. Yang kedelapan yaitu kelenjar kelamin atau gonad yang terdiri dari kelenjar kelamin pria atau testis, menghasilkan hormon kelamin pria, androgen, dan sel sperma. Fungsi testosteron yaitu mempengaruhi proses spermatogenesis, timbulnya sifat-sifat seks sekunder pada pria. Dan selanjutnya ada kelenjar kelamin wanita atau ovarium, menghasilkan sel telur atau ovum, testosteron dan progesteron. Estrogen berfungsi memelihara sistem reproduksi, pematangan sel-sel kelamin, timbulnya sifat-sifat seks sekunder pada wanita. Progesteron berfungsi mempersiapkan uterus untuk menerima embrio. Selanjutnya, penyakit atau kondisi patogenesis yang terjadi pada gangguan atau masalah di kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis, yaitu kelebihan GH selama masa remaja sebelum penutupan cakram epifisis sehingga tulang panjang berlebih. Akromegali yaitu pembesaran tulang yang tidak proporsional akibat kelebihan GH selama masa remaja sesudah penutupan cakram epifisis. Yang kedua, kelenjar tiroid. Hipotiroidisme menyebabkan penurunan metabolisme, reaksi mental lambat, dan peningkatan simpanan lemak. Yang ketiga, hipertiroidisme, sekresi hormon berlebih menyebabkan peningkatan metabolisme, berat badan menurun, gelisah, diare, dan frekuensi denyut jantung meningkat. Gondok yaitu membesarnya kelenjar tiroid biasanya disebabkan oleh kekurangan yodium. Yang selanjutnya, kelenjar paratiroid. Hipertiroidisme menyebabkan tulang rapuh. Hipoparatiroidisme menyebabkan penurunan kalsium dalam darah dan tulang berkurang. Kelenjar adrenal. Addison atau hipoadrenalisme dengan gejala ketidakseimbangan natrium dan kalium dalam darah sehingga kulit menghitam. Sindrom Cushing terjadi ketika tubuh kelebihan hormon kortisol dalam waktu lama. Gejala penyakit ini antara lain kenaikan berat badan, wajah sembab, dan kemerahan. Yang selanjutnya, kelenjar timus, yaitu pembengkakan pada kelenjar timus maupun pada folikel limfoid di dalam kelenjar timus. Yang selanjutnya, kelenjar pankreas. Diabetes, penyakit terjadi ketika terganggunya produksi insulin. Yang selanjutnya, kelenjar gonad. Hipogonadisme adalah kondisi ketika kelenjar seks atau gonad, yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita, sangat sedikit atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan hormon seks. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.